Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Imelda Anggraeni dari Prodi S1 Akuntansi kelas C dengan NIM 140724229. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu POAC dalam manajemen. POAC adalah singkatan dari planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, dan accounting, pelaksanaan, controlling, pengendalian. Pentingnya POAC yaitu memastikan manajemen berjalan dengan efisien. Planning atau perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur demi mencapai tujuan organisasi ataupun untuk memecahkan masalah tertentu. Selain itu, perencanaan planning juga diartikan sebagai upaya pemanfaatan dan sumber daya yang ada dan tersedia dengan tetap memperhatikan segala aspek serta keterbatasan untuk dapat mencapai tujuan secara efisien dan juga efektif. Kembali lagi ke awal, pentingnya POAC yaitu memastikan manajemen berjalan efisien dan efektif. Menentukan tujuan dan langkah strategis untuk mencapainya. Komponennya yaitu tujuan yang jelas, perumusan strategi, pengalokasian sumber daya. Contohnya, perencanaan proyek peluncuran produk baru. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan yaitu spesifik. Spesifik memiliki arti perencanaan harus jelas mengenai maksud serta ruang lingkupnya. Kemudian measurable yaitu program kerja organisasi atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya achievable, perencanaan harus bisa dicapai bukan sekedar angan-angan saja atau bukan sekedar angan-angan itu bisa diartikan dengan planning. Misal kita ingin buat ini tapi nggak akan berjalan gitu. Selanjutnya realistis, harus sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Waktu harus memiliki batas waktu yang jelas, harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan, dan juga bisa diartikan dengan jam dan lain-lain. Langkah-langkah dalam membuat perencanaan yaitu menganalisis situasi serta identifikasi, menentukan skala prioritas, menentukan tujuan program, menyusun rencana kerja operasional. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian, yaitu sebuah kegiatan pemberian tugas-tugas untuk pekerja yang terlibat di dalam kegiatan organisasi sesuai kualifikasi kompetensi SDM yang dimilikinya. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan proses keseluruhan di dalam menyeleksi kompetensi serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas karyawan dalam organisasi. Selanjutnya ada langkah-langkah pengorganisasian. Tujuan organisasi harus bisa dipahami, mendistribusikan pekerjaan ke staf secara jelas, menentukan prosedural staf, kemudian yang terakhir mendelegasikan wewenang. Selanjutnya ada accounting atau penggerakan, yaitu poin penting dalam accounting atau penggerakan adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Setiap pelaku dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan peran dan tugasnya demi mencapai visi-visi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Misal kita sudah dapat bagian di staff, terus ada yang juga di produksi. Nah, itu harus bekerja di bidangnya masing-masing, tidak boleh produksi ke staff maupun staff ke produksi. Definisinya yaitu menggerakkan tim untuk melaksanakan rencana,
Komponennya yaitu motivasi, komunikasi efektif, serta kepemimpinan. Contohnya memotivasi karyawan melalui reward. Misal, karyawan tim marketing dapat mencapai melebihi target yang ditentukan pabrik. Nah, itu nanti bisa dapat reward dari perusahaan. Tujuan accounting yaitu untuk menciptakan kerjasama yang efisien, untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, untuk menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan lingkungan dan suasana kerja yang meningkatkan motivasi para pekerja, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian atau pengawasan. Fungsi ini tidak hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program, namun juga mengawasinya sehingga apabila ada kesalahan dapat dikoreksi. Yaitu ini pengawas dalam perusahaan. Dengan ini, apa yang dikerjakan oleh staf dapat diarahkan ke jalan yang tepat dengan maksud mencapai tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Definisinya yaitu memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, atau bisa disebut dengan pengendalian atau controlling. Komponennya yaitu monitoring, evaluasi, tindakan koreksi. Contohnya, mengukur pencapaian KPI atau Key Performance Indicator. Hubungan antara POAC yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling saling berhubungan atau saling terhubung. Berempat ini saling terhubung satu sama lain, tidak boleh tertinggal satupun. Studi kasusnya yaitu contoh penerapan POAC di perusahaan atau startup. Langkahnya, perencanaan strategi penjualan, mengorganisasikan tim marketing, melaksanakan promosi. Ini dilaksanakan tim promosi atau tim marketing. Yang terakhir, mengendalikan hasil penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, POAC adalah kerangka dasar manajemen. Implementasi POAC membantu efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, sangat penting untuk diterapkan secara konsisten dalam manajemen pemasaran. Berikut adalah penjelasan mengenai POAC dalam manajemen. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.